Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Ade Puspa Ramadhani dengan NPM 101224041. saya Muhammad Izar Fadila dengan NPM 101222937 Saya Faisal Abdi dengan NPM 101222489 akan menjelaskan tentang penerapan turunan parsial untuk nilai maksimal dan minimal. Definisi nilai maksimal dan minimal. Nilai ekstrim merupakan nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi, baik fungsi untuk satu berubah maupun untuk fungsi dua berubah ataupun lebih. Andaikan bahwa P sama dengan XY merupakan titik sembarang general dan P0 sama dengan X0, Y0 merupakan titik tetap atau tertentu. Nilai ekstrim global. Diketahui Fp merupakan fungsi dengan daerah asal D dan merupakan P0. Dan misalkan P0 adalah titik di dalam D. 1. F dalam kurung P0 adalah nilai maksimum global dari Fp. Jika F dalam kurung P0 lebih besar sama dengan Fp untuk setiap Pd. 2. F dalam kurung P0 adalah nilai minimum global dari Fp. Jika F dalam kurung P0 lebih kecil sama dengan Fp untuk setiap Pd. Yang ketiga, F dalam kurung P0 adalah nilai ekstrim global jika F dalam kurung P0 merupakan suatu nilai maksimum global atau suatu nilai minimum global. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzil Hamdi. Nilai ekstrim lokal. Selanjutnya beralih ke nilai ekstrim lokal. 1. F dalam kurung P0 adalah nilai maksimum lokal dari Fp jika F dalam kurung P0 lebih besar dari Fp untuk setiap Pnd. 2. F dalam kurung P0 adalah nilai minimum lokal dari Fp jika F dalam kurung P0 lebih kecil dari Fp untuk setiap Pnd. 3. F dalam kurung P0 adalah nilai ekstrim lokal jika F dalam kurung P0 merupakan suatu nilai maksimum lokal atau suatu nilai minimum lokal, di mana N adalah lingkungan atau persekitaran dari F dalam kurung P0. Uji parsial kedua. Andaikan fungsi F dalam f, x, y merupakan turunan parsial kedua yang kontinu di lingkungan atau persekitaran yang berpusat di x0, y0, dan delta AF dalam kurung X0 dan Y0 sama dengan 0. Didefinisikan D sama dengan Fxx X, Y, Fyy, X, Y dikurang Fxy kuadrat dalam kurung X, Y. Selanjutnya ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Adit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang pertama. Di sini ada soal fx, y sama dengan x kuadrat plus 4y kuadrat min 2x plus 8y min 1. Pertama kita akan menurunkan fungsi f dulu. Berarti fx, x, y sama dengan, kalau yang diturunin x-nya berarti yang dilihat tuh yang variabel x-nya. Berarti x kuadrat diturunin jadi 2x, 4y kuadrat itu kan 0. Min 2x berarti jadinya min 2 plus 0 min 0. Terus kita akan menurunkan ininya. Jadi kan fx, x, y sama dengan 2x min 2. Berarti sekarang nyari f turunan x terhadap x, y. Itu sama dengan 2x. Dilihatnya dari sini. Ini 2x. Selanjutnya berarti kita akan nyari f-nya, turunan x terhadap y, x, y-nya berarti sama dengan 0.
Selanjutnya kita akan nyari turunan FY, jadinya FY X, Y sama kayak tadi, sama dengan ini yang dilihat sekarang variabel Y-nya aja. Jadi kalau variabel X-nya itu sama dengan 0. Jadi 0 plus 4Y kuadrat itu jadi 8Y. Min 2X kan variabel X, berarti min 0 ditambah 8Y jadi 8 min 1. Berarti ini sama dengan 8Y plus 8. Ini FYY-nya. Iya, berarti kita nyari F turunan Y terhadap Y sama dengan 8. Oke, selanjutnya kita nyari titik kritisnya. Kita nyari titik kritis X-nya dulu. Jadi kan tadi kan titik kritisnya itu kan 2X. 2X min 2 kan ya. 2X min 2 berarti sama dengan 0. Jadi kita turunin lagi 2X sama dengan 2. Berarti kita ketemu X-nya itu sama dengan 2. Sekarang kita mau nyari titik kritis yang Y-nya. Berarti itu sama dengan, tadi kan titik kritis Y-nya itu kan yang 8 ya. 8Y plus 8 sama dengan 0. Berarti 8Y sama dengan, ini pindah ruas ke sini jadi min 8. Berarti Y-nya itu sama dengan min 8 per 8 min 1. Nah. Terus kita udah temukan tadi titik kritisnya itu X-nya jadi 1, min 1 kan. Terus kita mau pakai rumus teorema C. Rumusnya itu D sama dengan F turunan X terhadap X dikali F turunan Y terhadap Y dikurang F pangkat 2 X Y. Tadi F turunan X terhadap X-nya kan udah ketemu 2. Berarti 2 FYY-nya tadi 8. F kuadrat X-nya kan 0. Tadi 0. Berarti ini sama dengan 16. 16 berarti kan D lebih besar dari 0. Kalau D lebih besar dari 0 itu, maka itu sudah termasuk titik minimum lokal. Jadi sehingga bisa dicari untuk titik minimum lokalnya. Tadi kan titiknya itu X-nya kan 1, min 1. Jadi ini 1, min 1 itu dimasukin ke soal yang tadi. Jadi kan X kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah 4 min 1 kuadrat, Y-nya kan min 1 dikurang X-nya itu kan 1, 2 kali 1 ditambah 8 kali Y kan, Y-nya itu min 1 jadi 8 kali min 1 dikurang 1. Jadi 1 ditambah 4 dikurang 2 dikurang 8 dikurang 1, kita ketemu nih titik minimum lokalnya itu min 6. Jadi kesimpulannya kan tadi D-nya udah ketemu nih, D-nya tuh 16. 16 itu kan D lebih dari 0 dan F turunan X terhadap X, Y-nya itu 2 kan tadi udah ketemu, berarti 2 itu kan lebih besar dari 0. Maka ini termasuk titik minimum lokal yang berada di titik yang tadi 1, min 1. Dah. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang penerapan turunan parsial untuk nilai maksimum dan minimum.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.